Tapi alhamdulillah belajar sendiri pun bisa membantu gitu, bukan ya? Aku harap juga gitu. Apapun latar belakang kamu, apakah kamu karyawan, ASN, atau pensiunan sekalipun, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Halo guys, selamat pagi. Gimana ya? Sebenarnya aku ingin berbagi tentang knowledge atau pengetahuan sepeda motor dari nol ya. Karena aku sendiri pun sebenarnya bukan seorang mekanik gitu ya. Dulu belajarnya dari baca buku, dari YouTube gitu. Tapi lama-lama ya alhamdulillah untuk benerin atau servis kecil aku sih bisa gitu. Itu guys, jadi aku rencana mau membuat satu video-video putus-putus itu atau pendek-pendek gitu yang isinya mungkin bisa kita katakan belajar dari nol lah, mengenai kondisi sepeda motor. Itu aja ya sebagai pengantarnya ya. Ya udah, kita mulai aja. Ini aku mulai dari kita akan membicarakan atau ngomongin tentang bagian-bagian sepeda motor biar kita ngerti dulu, walaupun ini umum ya, tapi nggak apa-apa, kita mulai lagi aja. Mari. Ini sepeda motor ya, pasti nggak asing bagi kita, ini dimana-mana udah banyak sekali. Ini yang model Matic lama ini tahun 2012. Nah, ini bagian utamanya sebenarnya ini keseluruhan gitu ya, kita lewat keseluruhan. Ini bagian utamanya adalah, pertama udah pasti sepeda motor itu harus ada mesinnya tuh. Mesin ya, dalam sini ada mesin ya. Nah, nanti mesinnya dalamnya seperti apa kita bicara lebih lanjut di lain waktu ya. Pertama pasti ada mesin ya, kemudian yang kedua adalah rangka. Rangka itu kalau ini dibuka maka di dalamnya akan ada seperti batang membentuk dalamannya sepeda motor ini, biasanya dicat warna hitam gitu. Nah, biasanya juga rangka itu banyak sekali itunya pengujiannya, antara lain pengujian terhadap karat atau pengujian terhadap tegangan atau pressure atau tekanan gitu. Sebenarnya kan kemarin sempat heboh ya di beberapa sepeda motor, saya nggak sebutkan mereknya, ada yang namanya rangka ISAF gitu ya. Kemudian orang melesetnya sebagai rangka insaf gitu. Itu sampai sepeda motornya bisa nekuk gitu. Itu sangat-sangat fatal gitu. Nah, itu yang disebut dengan rangka. Jadi di sini ada rangka gitu. Nah, di rangka itu dihubungkan dengan, ini sebenarnya juga rangka juga tapi bentuknya kemudi gitu. Sehingga dengannya sepeda motor bisa diarahkan ya. Kemudian rangka juga dihubungkan dengan garpu ini atau shock breaker ini, ada yang di depan, ada yang di belakang, dihubungkan dengan roda. Rangka dihubungkan dengan roda. Oke, sampai di situ paham ya. Nah, kemudian di rangka itu ada bodi, tapi ini sebenarnya hanya sebuah casing gitu ya. Bodi sendiri ada bodi di depan, kemudian di kepala, kemudian subbodi di samping, di kanan maupun kiri, atau cover mesin ini ya. Dan kemudian ada yang juga namanya jok ya, jok di atas ini. Gak apa-apa sih biarin ini gitu ya. Wah, kucing nih, dasar nih, tadi suruh syuting nggak mau. Itu ya, jadi ada mesin, ada rangka, ada bodi. Nah, di mesin ini biasanya ada nanti dihubungkan dengan sistem kelistrikan ya. Karena apapun keadaannya, kalau nggak ada listrik ya itu hanya sebuah benda mati aja, hanya pajangan, seperti barang di museum gitu. Ya. Ada di situ ada satu listrik yang dihasilkan oleh individu dari sepeda motor itu, sehingga akhirnya bisa dikelola tenaganya dari listrik menjadi mekanis dengan satu konfigurasi atau susunan mesin sedemikian rupa ya, yaitu ahlinya insinyur gitu, terutama insinyur dari Jepang kayaknya ya, yang
paling mendominasi sepeda motor di tanah air kita seperti itu. Ada waktu itu Cina masuk tapi nggak begitu lama karena kualitasnya kurang begitu baik, maka orang-orang Indonesia cenderung bertahan kepada motor-motor atau sepeda motor buatan Jepang. Ya itu tadi ya, aku ulang dulu bahwa yang paling utama adalah dia ada mesin. Di mesin itu nanti ada dihubungkan dengan kelistrikan. Ya bolehlah kita pisah, ada mesin, ada kelistrikan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah rangka tadi itu sebagai penopang utama dari semua bodi. Ya, rangka tadi, kemudian rangka itu ditutup dengan casing atau fairing atau bodi. Kira-kira seperti itu ya. Adapun nanti detail-detailnya kita bisa bahas satu persatu, misalnya di kepala ini ada apa aja, enggak, dan di depan ini, di roda ini, atau di bagian-bagian roda belakang itu ada apa aja. Coba kita buat video secara bersambung gitu, sehingga nanti kamu bisa ikuti, itu akan ada pemahaman, bisa memahami dari awal, nggak langsung ke tengah gitu. Mudah-mudahan dengan demikian, kalau katakan ini sebuah pembelajarannya akan lebih terurut gitu. Adapun nanti misalnya dalam penyampaian saya kurang lengkap, ya mohon dimaklumi ya, karena saya juga bukan expert di bidang ini. Saya hanya bilang atau bicara di depan tadi bahwa saya belajar untuk didak ya, autodidak ya, belajar sendiri gitu maksudnya, nggak tahu gimana tulisannya benernya, tapi alhamdulillah belajar sendiri pun bisa membantu gitu kan ya. Aku harap juga gitu, apapun latar belakang kamu, apakah kamu karyawan, ASN, atau pensiunan sekalipun, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Semua bisa dikerjakan selagi kita punya kemauan. Kita ini ya, ada satu kata-kata yang bagus tuh, dimana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah kira-kira gitu ya sebagai pengantarnya. Hari ini kita udah berkenalan dengan bagian-bagian komponen penting sepeda motor. Di video selanjutnya insya Allah akan kita sambung dengan apa yang perlu kita bicarakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat.